Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa khalaqat turaba litaniyyi wasyarifi ma'ala wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para teman-teman, para ikhwatal iman dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu, para ikhwatal iman, sebagaimana yang kita tahu dalam Islam Bapak Ibu, di mana ketika seluruh jemaah haji melakukan kewajibannya, yaitu melakukan ibadah wukuf di padang Arafah, maka seluruh jemaah haji ini masih mempunyai kewajiban-kewajiban yang lain, diantaranya yaitu mabit di Musdalifah, kemudian mabit di Mina selama hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 ya. Dimana kalau nafar awal itu biasanya 12 itu sudah kembali ke pemondokan ya. Dan yang bagi nafar tsani itu harus melewati tanggal 13 ya, setelah melontar Jumratul Aqabah Bapak Ibu. Nah, kaitannya dengan kita melontar jumrah ini Bapak Ibu, tentu ini sudah berkaitan berat dengan sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Allah Ismail. Di mana ketika itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika berada di Musdalifah, menurut riwayat Bapak Ibu sekalian, Nabi Allah Ibrahim bermimpi ya, dalam mimpinya ini mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Bapak Ibu. Ya, tepatnya pada tanggal 8 di bulan Zulhijjah atau yang dikenal dengan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah ini kalau kita artikan Bapak Ibu sekalian merupakan hari renungan. Karena ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah melalui mimpi Bapak Ibu, maka Nabi Allah Ibrahim pada saat seketika itu merenung. Oh iya, ini betul-betul perintah dari Allah, apa hanya buah tidur atau perintah dari setan, bisikan-bisikan setan dan lain sebagainya. Jadi pada saat itu Nabi Allah Ibrahim ini masih merenung, memikirkan apa ini betul-betul perintah dari Allah atau perintah dari syaitan, seperti itu. Namun Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika melanjutkan perjalanan ke Mina pada hari itu Bapak Ibu sekalian, ternyata Nabi Allah Ibrahim ini bermimpi yang kedua kalinya Bapak Ibu sekalian, di mana dalam mimpi itu sama seperti mimpi yang pertama. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim ini ufik binudrikah. Jadi Nabi Allah Ibrahim ini diperintahkan oleh Allah, bayar nazarmu wahai Ibrahim. Ya, seperti itu. Jadi Nabi Allah Ibrahim sendiri pun pada saat itu Bapak Ibu sekalian belum merasa yakin ya waktu mimpi yang pertama. Namun ketika ada di Mina, mimpi yang kedua ini sama dengan mimpi yang pertama. Baru pada saat itulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini merasa yakin Bapak Ibu bahwa ini betul-betul perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan nazar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini Bapak Ibu sekalian, ternyata ini dilatar belakangi dengan sejarah yang sangat menarik Bapak Ibu sekalian, bahwa dimana menurut catatan sejarah ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Sarah 80 tahun, ini menurut riwayat belum dikaruniai seorang keturunan, maka menikahlah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini dengan budak belian beliau yaitu Siti Hajar. Yang lama kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini dikaruniai seorang putra yang bernama Ismail Bapak Ibu. Dan ketika Nabi Allah Ismail alaihissalam ini sedang lucu-lucunya, ternyata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini diuji lagi oleh Allah keimanannya Bapak Ibu sekalian. Dalam Al-Quran digambarkan falamma balagha ma'ahu sya'ya. Jadi ketika Nabi Allah Ismail sudah sanggup bermain, sedang lucu-lucunya ya, diperkirakan dalam sejarah itu Bapak Ibu sekalian kurang lebih 13 tahun usia beliau ya, usia Nabi Allah Ismail. Ada yang meriwayatkan sekitar 7 tahun Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ibrahim pada saat itu Bapak Ibu sekalian masih bingung, saya pernah bernazar apa ya gitu kan. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Ibrahim ini pernah binatang kurban, 1000 ekor domba, kemudian 300 ekor
300 ekor onta Bapak Ibu sekalian. Dagingnya ini pada saat itu dibagi-bagikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada tetangga-tetangganya ya, pada fakir miskin dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, pada saat itu Bapak Ibu sekalian, jangankan manusia ya, jangankan tetangganya, malaikat pun Bapak Ibu sekalian merasa kagum atas kedermawanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini merasa kagum malaikat. Sampai-sampai ada di sebagian kerabat-kerabat dekat Nabi Allah Ibrahim ini mengatakan kepada Nabi Allah Ibrahim, "Wahai Ibrahim, engkau betul-betul orang yang dermawan. Ini belum seberapa. Seandainya saya punya anak, Allah memerintahkan untuk disembelih," kata Nabi Allah Ibrahim, "maka anak saya akan disembelih." Ya, jadi pada saat itu Nabi Allah Ibrahim ketelepasan omongan Bapak Ibu sekalian, dan ini sudah bertahun-tahun ya, puluhan tahun ini Nabi Allah Ibrahim sudah hampir lupa kepada nazar ini. Ternyata apa Bapak Ibu sekalian? Allah mengingatnya, dan ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dikaruniai seorang keturunan, seorang putra yang bernama Ismail, sedang lucu-lucunya pada waktu itu, maka diuji keimanan Nabi Allah Ibrahim untuk disembelih. Kemudian Nabi Allah Ibrahim mengatakan, "Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur mada tara." Jadi kalau bahasa kita itu Bapak Ibu sekalian, wahai Ismail, saya semalam itu bermimpi wahai Ismail, Allah memerintahkan saya untuk menyembelih engkau wahai Ismail. Fandur mada tara, lalu menurutmu bagaimana Ismail? Apa kata Nabi Allah Ismail? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kalau ini betul-betul perintah dari Allah, laksanakan wahai ayahku. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang sabar. Ini Bapak Ibu sekalian, jawaban dari seorang anak yang saleh Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya sekedar pintar, karena kalau cuma pintar tidak soleh Bapak Ibu sekalian, bisa-bisa ya, bisa jadi Nabi Allah Ismail memerintahkan ayahnya untuk disembelih sendiri dulu. Jadi di sini aja sudah mengandung pelajaran yang sangat penting Bapak Ibu sekalian untuk kita jadikan suri tauladan, contoh ya buat kita semua, bahwa kita ini jangan hanya minta anak-anak kita itu kalau berdoa jangan hanya minta yang pintar, tapi mintalah kepada Allah anak yang soleh dan soleha. Ini satu contoh Bapak Ibu sekalian, yang mana menurut ringkas sejarah Bapak Ibu, bahwa ketika jawaban Nabi Allah Ismail alaihi salam seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya, termasuk membawa pedang yang sangat tajam, kemudian tali yang sangat panjang. Jadi Nabi Allah Ismail ini Bapak Ibu sekalian diajak ke satu tempat yang ada di Mina sekarang. Nah, kemudian Nabi Allah Ismail alaihi salam ini dibaringkan di atas batu Bapak Ibu sekalian, dibaringkan di atas batu dan tangannya diikat. Dan pada saat itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Allah Ismail alaihissalam dibaringkan kemudian tangannya diikat oleh Nabi Allah Ibrahim, maka Nabi Allah Ibrahim menatap wajah putranya Ismail yang dengan tatapan begitu sangat mendalam Bapak Ibu sekalian, yaitu rasa kasihan seorang ayah kepada putranya dan rasa ketaatan seorang hamba kepada Rabbnya Bapak Ibu sekalian. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salam memegang pedang yang begitu tajam kemudian diletakkan di leher Nabi Allah Ismail alaihi salam, ternyata pedang ini Bapak Ibu sekalian ketika ditekan, pedang ini seakan-akan tumpul Bapak Ibu. Ditekan lagi oleh Nabi Allah Ibrahim, tetap seakan-akan pedang ini menjadi tumpul. Jadi tidak mampu memotong leher putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Sampai-sampai Nabi Allah Ibrahim ini merasa penasaran kepada pedang, kemudian diambil pedang itu dan ada ranting di sebelah kanannya, dicoba ditebas oleh Nabi Allah Ibrahim, ternyata berpisah ranting pohon itu dari saking tajamnya Bapak Ibu sekalian. Namun ketika ditekan lagi ke leher Nabi Allah Ismail Bapak Ibu, ternyata pedang ini seakan-akan masih tumpul ya, tidak mampu memotong leher putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Sampai-sampai pada saat itu Nabi Allah Ibrahim mengatakan kepada pedang, "Wahai pedang, kenapa engkau tidak mampu," kalau bahasa kita ya, "kenapa engkau tidak mampu memotong leher putraku Ismail? Padahal engkau sudah saya asah sedemikian tajamnya."
Ini kata Nabi Allah Ibrahim. Namun dengan izin Allah Bapak Ibu sekalian, ternyata pedang ini bisa menjawabnya. Apa kata pedang? Ya Ibrahim, anta amarani wallahu yamna'uni. Hal ata'tuka wa asaitu rabbi. Wahai Ibrahim, betul, engkau memang memerintahkan saya untuk memotong leher putramu Ismail, tapi Allah melarang saya. Saya tidak akan tunduk patuh kepada perintahmu kalau saya harus melanggar larangan Allah. Ini pedang saja Bapak Ibu sekalian tidak mampu memotong leher putranya Ismail, tidak mau mengikuti perintah Nabi Allah Ibrahim kalau harus melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah mengandung pelajaran yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi siapapun yang menyuruh kita, ya, jangankan orang lain, orang tua sendiri kalau menyuruh untuk bermaksiat kepada Allah, jangan diikuti Bapak Ibu sekalian. Ya, kita itu ada apa ya? Ada batas-batas taat kepada orang tua. La ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq. Jangan kita tunduk patuh kepada siapapun, kepada makhluk kalau untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika itu ditekan lagi pedang Nabi Allah Ibrahim ke leher putranya Ismail, ternyata Nabi Allah Ismail oleh Allah dikehendaki diganti dengan seekor sembelihan yang sangat besar yang dikenal dengan domba Bapak Ibu sekalian. Allah menggambarkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa fadainahu bidzibhin azim. Ya, saya ganti Ismail itu dengan seekor sembelihan yang besar, yaitu gibas atau kambing Bapak Ibu. Masya Allah. Jadi karena kesabaran Nabi Allah Ibrahim mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan karena kecintaannya kepada Allah dibandingkan kecintaannya kepada anaknya, maka Nabi Allah Ibrahim mendapat gelar Ibrahim Khalilullah, yaitu Ibrahim kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi riwayat dari apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu sekalian berkaitan berat dengan pelontaran jumrah berada di ketika ada di Mina Bapak Ibu sekalian. Apa sebab? Karena menurut riwayat ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membawa putranya Ismail ke Mina, maka iblis laknatullah ini sibuk luar biasa. Pertama menggoda Nabi Allah Ibrahim. Wahai Ibrahim, kamu itu 80 tahun tidak dikaruniai seorang keturunan. Sekarang sudah dikasih keturunan, dikasih putra oleh Allah, malah mau disembelih. Akhirnya apa? Nabi Allah Ibrahim menjawab, wahai iblis, ketahuilah bahwa ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya harus melakukannya. Akhirnya gagal, berangkat lagi iblis ke ibunya, ibunda Ismail, yaitu Siti Hajar, yang mana pada saat itu Bapak Ibu sekalian iblis mengatakan kepada Siti Hajar, wahai Hajar, kenapa engkau hanya diam dan duduk tenang seperti itu? Sementara sekarang Ismail diajak oleh Ibrahim ke Mina untuk disembelih. Mana mungkin wahai iblis, sekejam-kejamnya orang tua tidak bakalan nggak bakalan menyembelih seorang putranya sendiri, nggak bakalan. Ini katanya perintah dari Allah, wahai Hajar. Wah, kalau itu perintah dari Allah, jangankan Ismail yang saya sembelih, saya sendiri seorang ibunya, saya mau disembelih kalau itu betul-betul perintah dari Allah. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Nabi Allah Ibrahim digoda oleh iblis, gak mampu, ya, gak berhasil. Kemudian ibunya Siti Hajar juga gak berhasil. Akhirnya yang dibujuk dan dirayu yaitu Nabi Allah Ismail yang masih kecil. Wahai Ismail, apakah kamu gak tahu, kata iblis, bahwa kamu tak akan disembelih? Akhirnya Nabi Allah Ismail mengambil kerikil dan disambit, idhab ya la'i, pergilah kamu laknat terkutuk. Nah, ini yang sampai sekarang dijadikan rangkaian daripada rangkaian ibadah kewajiban ibadah haji, yaitu melontar jumrah. Jadi melontar jumrah ini Bapak Ibu sekalian merupakan simbol permusuhan abadi antara iblis, ya, antara iblis dan manusia. Jadi sampai di sini saya rasa mungkin paham Bapak Ibu sekalian apa yang saya sampaikan, bahwa Mina, yang ketika jemaah haji berada di Mina melakukan mabit, bermalam di sana, kemudian melakukan jumrah, itu semata-mata mengikuti sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini ada kaitannya dengan kurban, ya. Dan barang siapa yang berkurban Bapak Ibu sekalian di bulan Dzulhijjah ini, nanti pada hari kiamat itu binatang yang kita korbankan itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Darahnya, tanduknya, bulu-bulunya semua akan menjadi saksi di hadapan Allah.
Ya Allah, si fulan ini sudah mau berkorban demi kecintaannya kepada Engkau ya Allah, sudah mengikuti sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kan seperti itu Bapak Ibu sekalian, ini binatang yang kita korbankan. Ya, karena orang yang berkorban ini Bapak Ibu sekalian mau melepaskan apa yang dia miliki, mau melepaskan yang dia punya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, pesan singkat dari saya ini, barangkali di antara para teman-teman, para ikhwah, ya Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, kalau kita oleh Allah dikaruniai harta yang lebih, ya kenikmatan yang lebih, jangan lupa sisihkan sebagian harta kita untuk membeli binatang korban pada musim haji Bapak Ibu sekalian. Apa sebab? Yaitu tadi, karena darahnya, bulu-bulunya, tanduknya nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Semoga dari apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi untuk saya sendiri dan pada umumnya untuk para pemirsa dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan masih diberi kemampuan oleh Allah berkurban di bulan Zulhijjah, sehingga nanti kita bisa mengikuti sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini sajalah mungkin Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, sedikit uraian singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.